Sebagai generasi kedua, hal apa yang dirasa paling sulit? Sebenarnya saya tidak merasa. Apakah karena jati diri maka saya merasa kesulitan? Saya rasa diri saya sendiri merasa mudah bergaul dan tenang. Hal yang disesali adalah masyarakat sosial Taiwan itu sendiri. Diskriminasi terhadap Asia Tenggara. Di kehidupan sehari-hari tidak ada masalah. Namun, di antara kedua negara terdapat konflik. Hal ini tentunya sangat menyulitkan. Misalnya, ada hal tertentu saja. Hal-hal yang dapat menyebabkan konflik, maka kamu akan merasa semua orang akan mengatakan hal-hal buruk dan mengutuk Filipina. Hal apa yang membuat kamu meninggalkan lahan basah bidang keuangan dan kemudian beralih ke perfilman? Saya harus mengubah jalur. Ada dorongan dan tarikan. Dorongan saya terhadap keuangan benar-benar tidak ada rasa tertarik sedikit pun. Setelah 2 tahun berjalan, saya rasa sama sekali tidak bisa. Tarikan itu sendiri, sedari kecil saya suka menonton film. Aslinya sangat sederhana dan biasa. Mungkin saya bisa mencoba sebuah karya film. Saat itu tidak terpikir ingin menjadi seorang sutradara, karena saya tidak mengerti posisi-posisi saat itu. Setelah masuk NTUE, baru sadar bahwa setiap bidang yang telah dicoba, banyak cerita yang ingin diceritakan, atau ada banyak hal yang ingin saya tampilkan. Bagaimana cara Anda mendukung generasi baru lainnya? Saya rasa masalah-masalah generasi kedua bukanlah masalah keturunan ataupun budaya. Namun, lebih ke masalah ekonomi. Saya rasa ya, ibu teman baik saya juga orang Filipina. Namun, ia tidak bisa bahasa Tagalog. Sejak kecil, ia tinggal dan menetap di Taiwan. Ekonomi keluarganya juga bagus. Sehingga sejak awal tidak ada masalah. Mungkin ada sekali, hanya sekali. Ia berkata pada saya, ia masuk acara. Saya tebak, dia sangat cantik. Di acara saya tebak, secara terbuka berkata, ibunya adalah orang Filipina. Banyak orang yang melihat acara saya tebak. Karena hal ini, adiknya di sekolah dibully. Dikatakan, ibumu orang Filipina. Guru berkata agar jangan bermain dengannya. Benar, hanya karena masalah ini. Namun, teman saya tidak pernah mengalami masalah intimidasi lainnya. Dia tidak mendapat banyak masalah karena Kami lebih umum. Sebagian besar generasi baru ada masalah. Contohnya, mungkin karena masyarakat secara umum merasa generasi baru. ada kemungkinan seperti orang tuanya yang tidak ada jalan. Terlebih jika ibunya adalah pengantin asing, lebih tidak bisa mengawasi PR anak-anak, atau bermasalah di bahasa yang tercampur dan rintangan bahasa lainnya. Saya rasa hal ini nyatanya lebih banyak di masalah ekonomi. Saya rasa di masa depan akan bisa satu orang di setiap keluarga merupakan campuran. Jadi, saya rasa Jika sekarang karena masalah ini, kamu melihat identitas mereka dan berbagai kesulitan yang ada, sebaiknya kamu berpikir di masa depan hal ini akan menjadi hal biasa. melalui Cicaron, Rebirth Island, dan Arnie, hal apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat Taiwan? Saya membuat film tidak berpikir hal yang begitu besar. Hal yang sesungguhnya, Arnie terinspirasi dari kisah nyata seseorang. Karena itu, saya berharap semua dapat menyadari. Bahwa di pelabuhan Kaohsiung ada orang-orang ini. Karena itu, ketika saya ingin mengambil gambar kota, ada simfoni karakter dari kota tersebut. Cicaron, saya rasa dari yang kecil hingga yang besar merupakan film yang paling penting untuk saya pribadi. Lalu proyek akhir sarjana saya. Mungkin kalian pernah dengar suara anak-anak. Rebirth Island adalah sebuah film dokumenter. Dokumentasikan identitas seorang warga Filipina yang telah melalui berbagai badai dan
Semuanya masih bisa tertawa menjalani kehidupan. Masih belum selesai. Film ini merupakan dokumentasi jangka panjang. Apa yang Anda harapkan dalam pembangunan masa depan Taiwan dan negara-negara ASEAN? Saya rasa arah seluruh kebijakan ini harus merupakan kebijakan budaya jangka panjang. Karena saya tidak merasa bahwa ada satu hal atau satu kegiatan yang dapat mengubah dan langsung membalikan keadaan saat ini. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, di masa depan, semuanya saling bercampur dan akan semakin banyak, bukan semakin sedikit. Jika kita lebih banyak mengenal negara sekitar, maka akan lebih mudah diketahui. Seperti Filipina, negara yang berlokasi di bagian bawah, seperti apa dan gimana, atau tetangga saya siapa saja, masakan apa yang sering dibuat, sedang apa. Saya rasa ini bukan hanya antar negara. Pertukaran apa saja dan bagaimana kebijakannya, hal ini juga cerminan bagaimana hubungan antar manusia. Apakah sebenarnya Anda mengenal tetangga Anda? Apakah Anda akan membuka restoran Anda untuk para migran? Atau, dapatkah Anda mengenal agama yang berbeda? Misalnya, bagaimana penjelasan mengenai agama Islam? Ketika di jalan bertemu dengan buruh migran, apakah Anda akan mencoba tidak melihatnya? Atau apakah Anda akan memberi salam seperti yang biasa Anda lakukan terhadap orang lain di Taiwan? Saya rasa ini adalah sebuah kehidupan yang harus dijalani dalam jangka panjang. Jika kebijakan Anda dapat membuat sebuah hasil yang baik, tentu saya rasa semuanya akan sangat mengharapkan hal ini.